Apa kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Pada video kali ini Kak Furqon akan melanjutkan pembahasan kupas tuntas UTBK 2020 TPS kuantitatif dalam bahasa Inggris. Oke, ini sudah part 2. Untuk adik-adik kelas 12 yang baru bergabung, kalian bisa cek deskripsi video untuk melihat pembahasan soal TPS kuantitatif UTBK yang lain yang sudah dibahas oleh Kak Furqon. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalian perhatikan number 15. Seperti biasa, kalian bisa pause dulu videonya, kemudian play lagi, lihat pembahasan 20 detik. Oke, sekarang kita bahas. Nah, itu ada Lindsay Ken, dia dapat mengecat dengan mengecat 1/x bagian dari ruangan dalam 20 menit gitu ya. Kemudian determine which of the following statement describe the comparison quantity of P and Q. Berarti nanti ini dia yang P sama yang Q ini kondisinya bagaimana. Oke. Kemudian di situ ada Joseph ya kan. Joseph dan Lindsay ini dia join dalam 1 jam. Berapa dia dapat bagiannya kan gitu ya. Berarti ada rumus ya kan, ada rumus super ya kan, ya rumus super. Jadi ada rumus kayak gini ya, T gabungan, maka T gabungan itu sama dengan T nya A, katakanlah ya, A sama B kan, TA dikali TB dibagi dengan TA ditambah TB. Ini ada rumus mencari waktu gabungan ya kan, waktu gabungan jika 2 orang ya kan, 2 orang bergabung menjadi 1, itu waktunya jadi seperti ini. Oke. Kemudian di situ diberikan penjelasan berapa Lindsay itu kan 1/x bagian itu dapatnya 20 menit ya kan, 20 menit, sehingga kalau 2 berarti kan kalau in an hour ya kan, an hour ini berarti kan 1 jam ya, berarti 60 menit ya kan, 60 menit. Sehingga nanti kita tinggal kalikan 3 saja, berarti 3/x ya kan. Masing-masing Lindsay dan Joseph ini 3/x. Berarti nanti si P ini hasilnya adalah, oke, kita cari si P. Si P ini hasilnya adalah 3/x, oke ya. Dikali dengan 3/x dibagi 3/x ditambah 3/x. Paham? Mengapa kok dikalikan 3? Ya, karena dia 1 jam, di sini 20 menit gitu ya. Oke, sehingga kita hitung saja ya kan, 3 kali 3 itu kan 9/x, oke ya, 9/x dibagi dengan 6/x 6/x ini 6/x kuadrat ya, 6/x kuadrat. Oke ya. Sehingga kita tinggal balik saja. Oke, kita tinggal balik, berarti sama dengan 9/x kuadrat. Oke ya, x kuadrat dikalikan x per 6 kan gini ya. Oke. Sehingga kalian bisa habisi, ini kita habisi aja ya. X ini dibagi 3, 2 dibagi 3, 3. Berarti kita nemunya adalah 3/2x. Itu nilai dari si P. Oke ya, si P kita peroleh 3/2x. Oke. Kita kasih P-nya itu kita dapatnya segini. P. Oke. Sekarang bagaimana dengan Q-nya? Q-nya kan sudah ditentukan, berarti kita nggak usah ngitung lagi dong. Oke, jadi si Q itu sudah ditentukan. Si Q itu adalah X dikurangi 3 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 3. Oke. Jadi intinya kita mau membandingkan, Rek. Jadi X
min 3/3 sama X per 2X besar namanya. Nah, kita masukkan saja X-nya sama dengan 4 ya kan. Jika X sama dengan 4, apakah yang terjadi? Ya, jika X sama dengan 4, apakah yang terjadi? Mengapa kok Kak Furqon ngambil 4? Karena kalau dia 3 itu tidak memenuhi, di bawah 4 itu tidak memenuhi, karena dimasukkan sini kan 0 dikurangi 3 ya kan. Misalkan 4 dikurangi 3 kan memenuhi Mas Yan. Kalau 3 dikurangi 3 kan 0. Berarti harus di bawah, harus di atas 3 ya minimal. Oke. Kalau X-nya sama dengan 4, oke, kita bisa dong memperoleh nilai P dan Q. Berarti si P-nya ini dapatnya berapa, Rek? Berarti kan otomatis 3/2 kali 4, 3/8. Sedangkan Q-nya kita peroleh 1/4 dikurangi 3 ya kan. 1/3 ya kan. 1/3. Oke, ini kita mau mencari si 3/8 sama 1/3 ini besaran mana. Oke, 1/3 itu kan 0,33 ya. Kalau 3/8 itu berapa, Rek? Kita hitung, misalkan 3 dihitung di sini ya, 3/8. Di sini 0. Sudah besar ya, 30/8 itu masih berapa, Rek? Masih 3 ya kan. 3 kali 8 24, 60. 60/8 berapa? 60/8 7, masih 37 ya kan. Pasti masih besaran 3/8 gitu ya. Masih besaran 3/8 dari 1/3. 1/3 itu 0,33. Oke. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah the answer is P-nya lebih besar ya kan. P lebih dari Q yang A. Oke. Gampang. Kalian bisa tulis di kolom komentar jika kalian belum memahami secara tuntas. Oke, sekarang kita lanjut dulu nomor 16. Oke. Seperti biasa kalian pause dulu, dicoba 20 detik ya maksimal, kemudian play lagi lihat pembahasan gitu. Oke, sekarang kita bahas nomor 16. Ini ada himpunan S kan, S include ya kan, dia terdiri dari elemen ini 8, 12, 11, X 3 sama Y, and has a mean rata-ratanya 7, X bar-nya 7. Jadi kita peroleh data, oke, jadi ini data ini kita peroleh kan X bar sama dengan 7, kemudian mediannya sama dengan berapa? Mediannya sama dengan 5,5. Oke, mediannya sama dengan ME gitu aja ya, 5,5. Ini data kita ya kan. Sedangkan datanya adalah itu. Kita urutkan dulu ya kan. 2 datanya ini ya, 2, 3, kemudian berapa? 8 ya kan, atau XY. Tapi kita nggak tahu ya X-nya. Ini kita kira-kira saja ya kan, 8, 11. Ini adalah datanya, Rek. Ini adalah data di soal. Kemudian X bar-nya 7, mediannya 5,5. Kemudian determine which of the following statement describe the comparison quantity of P and Q. Jadi P itu adalah maksimum dari nilai X, Q adalah 3. Kita cari hubungannya itu kayak gimana. Oke, sekarang kita pakai konsep rata-rata ya kan. Kalau rata-rata itu kan ditambah dibagi jumlah data. Ditambah berarti kan 2 tambah 3, 5. Tambah 8, 13 tambah 11 kan 24. Berarti kita peroleh data berarti 24 ditambah X ditambah Y. Oke dibagi dengan 6. Oke. Kenapa 6, Kak? Karena banyak datanya 6. 3 ya kan. Sama dengan berapa? Sama dengan 7. Karena rata-ratanya 7 ya. Kemudian kita kalikan silang, berarti kan 24. Oke ditambah X plus Y, oke ya, X plus Y sama dengan berapa? 42. Oke, 42. Sehingga kita peroleh X tambah Y itu sama dengan berapa, Rek? 42 dikurangi 24. Berarti sama dengan berapa? 18 ya kan, 18. Oke. Kita peroleh 18. Sehingga nanti kita mau mencari hubungan X-nya berapa sama Y-nya. Tapi dengan acuan mediannya itu harus 5,5 ya kan. Nah, kalau 18 ya, secara logika, misalkan kita 5,5 kan 5 dan 6. 5 tambah 6, ya kan? Itu nggak mungkin. Misalkan X-nya 5, Y-nya 6 itu salah dia. Gitu ya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan data ini sih sebenarnya. Jadi nanti
Jadi misalkan yang paling mungkin X-nya ini tak ambil 3 ya kan, karena mengapa kok 3? Kita cari ini, kita munculnya dari sini, mengapa kok Kak Furqan mengambil 3? Berarti kalau katakanlah X-nya 3, berarti kan kalau X-nya 3 berarti kan Y-nya pasti 15 kan, Rek. Ini harus dipenuhi kan. Sekarang kita mampu enggak saat mediannya itu 5,5, berarti ini misalkan kita X-nya 3 ya, berarti datanya jadi seperti ini, Rek. 2, 3, kemudian ada 3 lagi, kemudian 8, ya kan. Kenapa 8, Kak? Ya, sebelum itu nilai terkecilnya habis 3 kan 8. Oke, 8, 11, kemudian Y-nya 15, ini yang paling besar. Gitu. Nah, sekarang kita mau menerka-nerka ya kan, Rek. Jadi ini kan X, ini Y. X ini Y, sehingga kita mediannya, kalau median kan tengah-tengah, Rek. Jadi kita ngurusi data yang tengah saja ya kan. Ini 3 sama 8, berarti ini kalau kita cek, kita cek, berarti ini mediannya, kayak mediannya kan 3 ditambah 8 dibagi 2 kan, 11 dibagi 2 berapa? Iya, 5,5, berarti kan cocok, Rek. Ya, cocok. Kita mencocokkan saja sebenarnya 5,5. Bagaimana kalau 4? Kalau 4 ternyata tidak cocok. Jadi 4 tambah 8 kan endingnya. Tetap kan, misalkan ini 4, ininya 14, berarti nggak cocok. Kalau 2 malah kekecilan kan. 2 harus 16 ya. 2 tambah 8 cuma 10. Berarti harus menghasilkan 5,5 gitu ya. Jadi nanti jawabannya yang paling tepat itu adalah X-nya itu maksimumnya adalah 3 gitu ya, 3. Berarti kalau X-nya 3, Q-nya juga 3. Berarti bagaimana kondisinya? X-nya 3 ya kan. Jadi kita peroleh data X-nya 3, berarti B sama dengan Q gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya, B sama dengan Q. Maksimumnya 3. Karena kalau kita ambil selain itu sudah tidak memenuhi. Oke, kita kasih senyum dulu ya kan, karena sudah ketemu jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita lanjut nomor 17. Seperti biasa kalian bisa pause dulu, kemudian di play lagi, lihat pembahasan gitu ya. Oke, sekarang kita bahas nomor 17. If P pangkat 3 is divisible by 80 ya kan. Jadi nanti P pangkat 3 ini dia habis dibagi oleh 80. Jadi dia logarnya kelipatan 8 gitu ya. Kelipatan 80 ya kan. Then the positive integer P must have at least how many distinct faktor. Jadi yang berbeda ya kan. Distinct itu berbeda ya. Faktor yang berbeda. Beda. Oke. Jadi kita ambil aja bilangan terserah, pokoknya bilangan P pangkat 3 ya terserah, tapi dia harus habis dibagi 80. Jadi yang terkecil adalah katakanlah 2 ya kan, 2 pangkat 3 kan 8, tapi harus 20 ya kan, karena dia ada nolnya ya kan, 20 pangkat 3 gitu ya. Sehingga kalau kita hitung 20 pangkat 3 itu sama dengan kan 2 pangkat 3 ya kan, berarti kan 2 kali 10 pangkat 3. Kita memanfaatkan sifat pangkat ya kan. Berarti sama dengan 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3. Oke. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 kan berapa, Rek? 8. Oke, 8 dikali 10 pangkat 3, 1000. Berarti sama dengan 8.000. Gini, siap? Nah, 8.000 ini pasti habis dibagi 80 ya, jelas ya kan. Oke, jadi ini kita ambil bilangannya ini. Jadi terserah mau kalian ambil 2 pangkat 3 boleh, 4 pangkat 3 atau 8 atau selebihnya juga boleh. Tapi yang penting adalah kita mau mencari berapa faktor berbeda yang dimiliki oleh si ini. Setelah ini kita lakukan apa? Ya, kita lakukan pohon faktor aja ya kan. Jadi kita lakukan 8.000 itu faktornya apa aja sih? 8.000 sama kan ini 2 kali 4.000 gitu. 2 kali 4.000. Oke, ini terus ya kan 2 kali 2.000. Oke. Ini 2 kali 1.000 gitu ya. Oke. 2 kali 1.000.
Terus ini 2 kali berapa Rek? 500. Oke, 500 ini 2 kali berapa ya? 2 kali 250. Oke ya. Oke ya. Ini 2 kali berapa? 125. Nah, ini sudah enggak bisa dibagi 2 ya kan? Kalian 5 ya kan? 5 kali 25 ya kan? 5 kali 25, kemudian ada 5 kali 5. Kita tinggal ngitung saja sih. Oke ya, kita ngitung saja 2-nya ada berapa, 5-nya ada berapa, kan gitu ya Rek. Oke, nah, 5-nya ada berapa. Oke. Jadi nanti ini sudah kelihatan kan, bilangannya kan cuma ada 2 ya kan. Bilangan 2 sama bilangan 5, yang lain nggak ada. Jadi nanti ini kita hitung sehingga nanti 8.000, tak tulis di sini ya. Jadi nanti 8.000 itu tak tuliskan 2 pangkat berapa, nah, kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6 dikalikan dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ya. Oke. 5 pangkat 3. Sorry. Ini 5 pangkat 3. Sehingga nanti kan ini hanya faktornya itu hanya ini aja sebenarnya Rek. 2 sama 5. Nah, yang lain ada nggak yang lain? Nggak ada. Berarti ada 2. Ada 2 faktor ya kan. Ada di sini ada 2 faktor yang berbeda gitu ya. Ada 2 faktor yang berbeda tentunya. Oke. Berarti jawabannya adalah how many distance factor? Ya, berarti yang A ya kan? Jawabannya adalah yang A. Oke, gitu ya. Kita kasih senyum dulu supaya lebih semangat. Oke, semangat. Oke, saya kira 3 soal dulu cukup ya kan? Kalian bisa pelajari. Jangan lupa untuk tetap lihat deskripsi ya. Di situ karena ada banyak pembahasan soal TPS kuantitatif terbaru dari channel ini gitu ya. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengetahui secara cepat pada saat Kak Furkon mengupload video pembahasan soal UTBK TPS kuantitatif ya yang terbaru. Share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu gitu ya. Oke. Tetap semangat dalam belajar, jangan lupa berdoa dan beribadah. Belajar dan berdoa itu merupakan hal yang wajib bagi kalian untuk meraih kesuksesan di UTBK 2020 nanti. Oke, salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.